Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Saputra dari Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, dari Salut Kencana Ketaun dengan NIM 0562066692. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 3 dasar penyuluhan, yakni nomor 1 soalnya. Jelaskan perbedaan antara adopsi dan difusi proses inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. 1. Yaitu proses adopsi adalah tahapan seorang petani secara individual mengenal, menilai, mencoba, lalu memutuskan menggunakan. Contoh, seorang petani mulai mengenal pupuk hayati, mencoba di sebagian lahan, lalu memutuskan memakai secara penuh. 2. Proses difusi adalah penyebaran inovasi dari satu petani atau sumber informasi ke petani lain dalam suatu kelompok atau wilayah. Contoh, inovasi sistem tanam jajar Lugowo menyebar dari satu kelompok tani ke kelompok lainnya dalam satu kecamatan. Itulah perbedaannya. Kita lanjut nomor 2, yakni soalnya. Seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh penyuluh? Upaya yang dapat dilakukan oleh penyuluh yakni 1. Menyampaikan informasi inovasi dalam bahasa yang mudah dipahami. 2. Melakukan demplot atau percontohan agar petani melihat bukti nyata. 3. Memfasilitasi diskusi antar petani dan kelompok tani. 4. Menghubungkan petani dengan sumber teknologi dan pasar. 5. Memberikan pendampingan rutin agar petani percaya dan mau mencoba inovasi. Lanjut nomor 3, yakni soalnya. Salah satu jenis pendekatan penyuluh adalah penyuluh partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 3 tadi. Mengapa penyuluh disebut partisipatif? Karena petani dilibatkan aktif dalam proses penyuluh, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, penerapan teknologi, hingga evaluasi. Karakteristiknya yakni petani menjadi subjek bukan objek. 2. Keputusan diambil bersama berdasarkan kebutuhan lokal. 3. Penyuluh berperan sebagai fasilitator bukan instruktur tunggal. 4. Menggunakan metode diskusi PRA, FGD, dan pengamatan lapangan bersama. 5. Mengutamakan pengalaman, pengetahuan lokal, dan belajar mandiri kelompok. Oke, lanjut nomor 4, yakni soal nomor 4. Bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dengan jenis pendekatan partisipatif. Ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Oke, saya di sini akan membandingkan laku dan partisipatif. Tujuan laku yakni menyampaikan teknologi secara top down dari ahli petani. Sedangkan pendekatan partisipatif yakni tujuannya menghasilkan solusi sesuai kebutuhan petani secara bottom up. Lanjut. Sasaran. Sasaran laku yakni petani kontak atau ketua kelompok. Sedangkan pendekatan partisipatif yakni seluruh anggota kelompok tani atau komunitas. Nah, organisasi. Dalam organisasi laku yakni terstruktur jadwal kunjungan rutin. Sedangkan pendekatan partisipatif lebih fleksibel sesuai kondisi petani. Metode. Metode laku yakni pelatihan di balai, kunjungan lapangan, dan demonstrasi. Sedangkan pendekatan partisipatif, diskusi kelompok, PRA, pengamatan partisipatif, dan belajar bersama. Peran penyuluh yakni peran penyuluh laku yakni sebagai instruktur dan pemberi rekomendasi. Sedangkan pendekatan partisipatif yakni sebagai fasilitator pendampingan dan pengarah proses belajar. Sekian dari saya, terima kasih.